serentak sudah selesai. Kita belum, walaupun belum ada perhitungan yang suara secara resmi, tapi kita sudah mulai mendapat gambaran siapa yang jadi pemenangnya melalui quick count di Jawa Tengah dan khususnya Kota Solo. Cawe-cawe Jokowi itu luar biasa, berhasil memenangkan kandidat yang didukungnya, dan itu sebenarnya kita nggak terlalu terkejut ya karena demografi pemilihnya di sana. Tapi di Jakarta Jokowi gagal. Ya, kandidat yang diusung oleh PDI Pramono Rano mengalahkan pasangan RK Suswono, dan ini walaupun belum 50% plus tetap saja namanya kalah ya. Kalau plus apalagi ditambah dengan suara independen yang sampai 10%. Artinya ya ini sekitar 60-an% itu menolak calon yang didukung oleh Jokowi. Memang kita harus baca Jakarta itu sebagai pusat gravitasi politik Indonesia. Artinya dengan fakta bahwa rakyat Jakarta tidak memilih calonnya Jokowi itu penanda sekaligus penunjuk bahwa keadilan yang diinginkan oleh rakyat Jakarta itu juga adalah keadilan yang diinginkan oleh Indonesia. Kira-kira itu maknanya tuh. Kita tahu bahwa Jokowi ingin sekali Jakarta itu dia kuasai. Dan keinginan itu tentu dimaksudkan untuk memperlihatkan grip dia pada politik Indonesia. Karena itu dasarnya tuh. Dan sejumlah aktivitas sudah dirancang dari awal, dilulukan supaya pasangan Jokowi itu tampil sebagai pemenang. Presiden Prabowo bahkan harus turun lapangan untuk memastikan bahwa persiapan yang hendak membawa Ridwan Kamil ke DKI 1 harus dibuat matang sematang-matangnya. Kita bisa anggap itu sebagai perintah dari Presiden Jokowi, karena kita bisa melihat bagaimana raut dan wajah Pak Prabowo misalnya waktu di Jawa Tengah harus mendukung paslon yang dipilihkan oleh Jokowi, demikian juga di Jakarta. Tapi Jakarta punya kondisi psikologi yang lain tuh. Karena itu mudah dimengerti kenapa Prabowo hanya membacakan surat atau hanya surat dukungan itu yang dibacakan, bukan ikut kampanye langsung. Tapi itu semua sudah selesai dan PDIP memenangkan Pilkada Jakarta. Penanda pertama bahwa kemampuan PDIP untuk bertanding itu tetap unggul, dan kemampuan PDIP untuk menghalangi cawe-cawe Jokowi atau manipulasi Jokowi itu bisa atau sudah dipersiapkan dari awal. Jadi PDIP menduga dari awal bahwa Jokowi akan mengacak-acak Jakarta, maka sebagai partai yang konsisten untuk mengusir politik Jokowi dari Jakarta, sebut aja kata mengusir, akhirnya memenangkan pertandingan. Nah, kita ambil bagian ini sebagai keterangan awal bahwa delegitimasi Jokowi mulai di Jakarta. Bahwa Medan menang, ya pastilah Medan itu nggak mungkin dia nggak menang itu. Artinya seluruh aparatnya akan dia kerahkan di Medan, karena itu pertaruhan dia tentang dinasti. Hasil pilkada di Jakarta ini sangat menarik, Bung Rocky. Selain kita dapat kepastian bahwa warga Jakarta menolak Jokowi, artinya lebih memilih PDIP yang didukung oleh Ibu Megawati dan juga tentu Anies Baswedan di situ. Tapi juga tadi itu yang saya singgung, perolehan suara kandidat independen Dharma Pangrekon itu secara mengejutkan mendapatkan suara 10%. Ya, kendati real count-nya belum diucapkan oleh KPU, tetapi fakta ini sudah menunjukkan bahwa Jokowi tekor banyak di Jakarta. Kita bayangkan bagaimana persiapan Jokowi untuk menangkan Ridwan Kamil, ratusan miliar pas sudah beredar. Ternyata rakyat Jakarta tidak mempan, dibujuk dengan uang. Dan itu penanda pertama bahwa Jakarta ini udah jadi kota yang tidak mungkin lagi dipermainkan secara manipulatif. Yang menarik juga ada Pak Dharma Pangrekon yang dapat limpahan suara 10% lebih. Itu petunjuk juga bahwa Jakarta punya semacam otonomi untuk memilih seseorang. Sebut aja sengeyel-ngeyelnya orang menganggap bahwa Dharma Pangrekon itu datang dengan ide-ide yang unbelievable
atau yang out of the box. Faktanya bahwa ada sejumlah orang Jakarta yang menganggap enggak itu masuk akal keterangan itu. Mungkin dianggap bahwa siapapun yang punya ide yang entah yang serius atau yang bahkan sangat serius atau ada dalam dimensi yang irasional, tetap ada bagian dari masyarakat Jakarta yang menginginkan supaya ide-ide yang non mainstream itu juga harus diberi kesempatan. Dan sebagai calon independen, Dharma itu datang dengan ide yang orisinil sebetulnya, dan keoriginalan itu yang menarik perhatian rakyat Jakarta. Dengan kata lain, rakyat Jakarta juga punya hak untuk menerima pikiran-pikiran yang tidak mainstream. Saya kira itu yang penting untuk kita catat dari kemenangan atau dari perolehan suara yang signifikan, yaitu 10%, atas 10% dari Dharma Poringgo, yang dia mulai dari nol, beda dengan paslon yang lain yang sebetulnya pengenalan likability atau pengenalannya udah ada tuh. Jadi Dharma Poringgo itu fenomenal juga tuh, karena dia dari nol pergi ke 10%. Tentu Ridwan Kamil bukan dari nol, Ridwan Kamil pasti udah dari mungkin 30% penerimaan, lalu melesat dan nggak nyampe juga untuk memimpin Jakarta. Demikian juga Pramono Anung dan Dul, itu dua-duanya udah dikenal oleh publik Jakarta. Jadi fenomena Dharma Poringgo ini menunjukkan bahwa Jakarta mampu untuk mengucapkan sesuatu yang di awal mungkin dilihat sebagai aneh gitu, tapi akhirnya mesti diterima juga fakta bahwa sebagian rakyat Jakarta punya pengertian tertentu tentang politik. Itu sensasi keduanya. Katakanlah nantinya ini ya, pasangan Pramono dan Rano Karno itu tidak sampai 50% persatu, dan kemudian terjadi putaran kedua. Dan kita pasti memastikan itu mereka, Jokowi dan juga Kim Plus itu akan all out dengan berbagai cara, termasuk mengandalkan berbagai macam cara untuk menangkan pilkada. Tapi sesungguhnya pesannya itu sekarang sudah sangat jelas bahwa warga Jakarta mayoritas sudah menolak mereka. Karena tadi kalau saya katakan, kalau kita gabungkan suara Pramono Rano dengan Dharma Poringgo itu kan ya sekitar 50%, plus minus 60%. Ya, isu berikutnya atau isu ketiga adalah soal semacam pukulan juga buat Pak Prabowo, karena beliau datang untuk memenangkan Ridwan Kamil, tapi akhirnya dia kalah. Itu petunjuk bahwa Jakarta punya catatan tertentu terhadap kehadiran Pak Prabowo sebagai jurkamnya Ridwan Kamil. Jadi rakyat sebetulnya memberi pesan bahwa Pak Prabowo, Anda itu presiden, Anda itu kepala negara, ngapain masih turun untuk membela seseorang yang bahkan Pak Prabowo sebetulnya sudah harus tahu dari awal bahwa Ridwan Kamil dan pasangan Suswono itu tidak disukai oleh masyarakat Jakarta karena ada etika yang dilanggar, yaitu menghina perempuan. Dan itu satu penanda bahwa dua pasangan ini atau pasangan ini berdua itu kematangan etisnya itu sangat dangkal. Jadi itu semacam hukuman bahwa rakyat Jakarta itu tidak ridho dengan si Ridho ini. Kira-kira begitu keterangan kita. Dan kemampuan inilah yang memperlihatkan potensi Jakarta untuk tumbuh secara sekuler, tumbuh secara kosmopolit. Dan politik memang harus juga didasarkan pada ide-ide yang sifatnya kosmopolit. Jadi kalau nggak ngerti tentang gender ya jangan masuk di Jakarta. Kalau masih bermain politik identitas itu nggak akan menang Jakarta. Seperti saudara Marwarar yang berupaya untuk menyelundupkan secara sublim politik identitas, dia tidak bisa diterima. Jadi rakyat Jakarta sudah jadi kosmopolit, sudah punya pandangan yang lebar tentang politik, dan sudah mampu untuk menapis mana sebetulnya isu yang betul-betul berkeinginan mengembalikan demokrasi, mana isu yang sekedar diucapkan untuk dapat sensasi itu. Dan itu pelajaran penting bahwa debat di Jakarta itu harus jadi ukuran debat, harus masuk di dalam cara perdebatan intelektual. Jadi mereka yang norak, mereka yang kemampuan konseptualnya atau pengetahuannya dangkal ya jangan coba-coba masuk ke Jakarta. Nah itu hal yang juga menggembirakan kita bahwa tema-tema diskusi di Jakarta, tema-tema kampanye di Jakarta itu tertapis dengan sendirinya oleh kondisi masyarakat Jakarta yang sebagian besar lulusan
oh ya mungkin ya pasti lulusan SMA atau sebagian besar duduk di perguruan tinggi. Nah, itu pentingnya politik dikembalikan pada wilayah intelektual. Nah, penting juga nih kita soroti reaksi dari Ibu Megawati yang khususnya langsung menyoroti hasil pilkada di Jawa Tengah, dan dia mengkait-kaitkan demokrasi terancam mati karena adanya cawe-cawe Jokowi. Saya kira sebenarnya kan bukan terancam mati ya, memang sekarang ini demokrasi yang sudah mati, tapi kemudian memang terjadilah kita sebut anomali. Tapi ini anomali yang positif, yakni dengan hasil pilkada di Jakarta. Ya, saya ikuti tadi pidato singkat dari Ibu Mega. Tentu Ibu Mega ya bergembira dengan sendirinya karena calon PDIP itu Pramono dan Rano Karno memenangkan perolehan suara di Jakarta. Tapi ada hal yang masih tetap ingin dipesankan oleh Ibu Mega, yaitu berdemokrasi itu harus betul-betul ditanamkan di dalam semua peristiwa politik. Bahwa nilai yang hendak diraih oleh PDIP bukan sekedar kemenangan pasangan ini, tapi memberi peringatan bahwa jangan sampai aparat itu tetap bisa diperintah oleh kekuasaan, kan itu intinya. Jadi terlihat memang Ibu Mega mungkin berhitung bahwa kalau nggak ada intervensi aparat, pasangan Pramono dan Karno itu bisa melesat mungkin sampai ke 57% itu. Tapi oke, itu sudah terjadi, dan Ibu Mega tentu seperti biasa menumbuhkan kembali semacam optimisme bahwa Indonesia bisa ditata kembali, bahwa Indonesia bisa diandalkan lagi sebagai negara demokratis. Dan kita mengerti bahwa PDIP di banyak tempat itu tersingkir tuh, dan itu penanda bahwa bagi PDIP kekuasaan masih bermain di banyak tempat di negeri ini. Tetapi sekali lagi PDIP memenangkan Jakarta artinya menang terhadap Jokowi, itu suatu booster psikologi, semacam dukungan moral yang habis-habisan supaya PDIP bisa meneruskan protes-protes atau sebut aja mengungkapkan kejanggalan-kejanggalan dalam pilkada di Indonesia, dan mulai memperlihatkan visi yang lebih determinatif itu, yaitu menghendaki supaya kejahatan pilkada ini juga dibongkar. Kan dengan melaporkan, atau saya kira cukup bukti bagi PDIP untuk memulai mengumpulkan dalil untuk diajukan dalam bentuk protes ke pengadilan kan, sebagai kasus gitu. Nah, itu penting supaya peristiwa-peristiwa kejanggalan atau bahkan yang terang-terangan berupa money politics atau pengerahan aparat untuk mempengaruhi publik atau memaksa publik itu bisa didengar oleh publik luas, termasuk publik internasional, sehingga ada teguran atau ada persepsi tertentu terhadap demokrasi Indonesia. Demikian juga kalau itu dilaporkan kan akan jadi bahan pembicaraan dari mereka yang hendak menulis skripsi, tesis atau disertasi tentang politik pilkada di Indonesia. Jadi saya kira bagus juga kalau pidato Ibu Mega juga dipakai sebagai alasan bagi PDIP untuk melaporkan atau memproses secara hukum ketidakjujuran dalam pilkada di banyak tempat, dan hasil dari pemeriksaan sidang nanti misalnya, atau tanda-tanda ke arah sebut aja keputusan yang memungkinkan PDIP menjadikan kasus-kasus ini sebagai kasus akademis. Jadi akan diperiksa juga data-data itu, dan itu yang akan jadi umpan bagi kalangan, terutama kalangan kampus kita, untuk membaca politik dengan memanfaatkan bukan sekedar kesalahan, tapi kesengajaan untuk menyelenggarakan politik pilkada dengan cara yang manipulatif. Dan itu hal yang memungkinkan kita melihat atau belajar bahwa pilkada hari ini juga ada pelajaran penting, bahwa upaya untuk merusak demokrasi tetap dijalankan, tapi sekali lagi ada bagian dari masyarakat yang tidak terpengaruh oleh upaya itu, minimal berupaya untuk menghalangi upaya itu berhasil, dan itu ada di Jakarta. Jadi selamat buat PDIP yang memenangkan pilkada di Jakarta, dan Jakarta sekali lagi itu adalah miniatur Indonesia. Jadi sebetulnya dengan memenangkan Jakarta, PDIP memenangkan kembali satu upaya yang dimulai sejak Pilpres yang lalu,
yang memungkinkan Ibu Mega mengatakan bahwa kami kembali berkuasa dan kami kembali berkuasa untuk rakyat, bukan untuk kekuasaan. Salam akal sehat.